Wali Kota Samarinda, Andi Harun membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Samarinda tahun 2021 sampai dengan 2026. Dilaksanakan di Ruang Kristal 3 Ballroom Hotel Mercure pada Senin 22 Mei 2023. Pada saat memberikan sambutan, Andi Harun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk juga kepada kepala perangkat daerah yang telah menyumbang saran dalam rangka meningkatkan pembangunan kota tepian. Ia juga memberikan apresiasi atas terlaksananya Musrenbang Perubahan RPJMD yang merupakan agenda strategis dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Dilakukan RPJMD ini juga untuk memastikan bahwa visi misi wali kota dan wakil wali kota terimplementasi dalam semua dokumen perencanaan, terutama di rencana pembangunan jangka menengah. Ada 10 program unggulan pemerintah Kota Samarinda Probebaya. Di antaranya hasil dari Probebaya adalah sebagai berikut. Pertama, panjang jalan yang dikerjakan di 10 kecamatan adalah 56.414,64 meter. Kedua, bantuan sembako diberikan kepada 46.659 orang. Ketiga, bantuan perlengkapan dan atau peralatan anak sekolah diberikan kepada 24.191 orang. Ini sekaligus bagian dari pelaksana program unggulan, yaitu bantuan peralatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun. Keempat, pelaksanaan program penciptaan 10.000 wirausaha baru melalui pemberian pelatihan kepada 19.846 orang yang merupakan bagian dari Probebaya. Dalam Musrenbang ini, ia menegaskan bahwasannya seluruh pemangku kepentingan perlu memperhatikan dan menselaraskan serangkaian arah kebijakan. Sebab itu, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kepala perangkat daerah menyesuaikan visi dalam perubahan RPJMD tahun 2021 sampai dengan 2026. Karena konsistensi ini menentukan pembangunan daerah. Kedua, indikator RPJMD dapat dijadikan acuan dalam menyusun dokumen rencana strategis. Ketiga, memperkuat koordinator antar perangkat daerah dalam proses perencanaan agar terbangun sinergitas. Keempat, seluruh perangkat daerah berkomitmen dalam mengacu pada rentetan RPJMD agar tercipta dokumen yang selaras. Kelima, kepala perangkat daerah terlibat aktif dalam setiap tahapan proses perencanaannya, sehingga program atau kegiatan yang disusun benar-benar mampu diimplementasikan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Samarinda dengan indikator kinerja yang terukur. Lebih lanjut, ia mengatakan jika hanya mengikuti yang sudah ada, dapat menyebabkan pemborosan terhadap anggaran dan dikhawatirkan Kota Samarinda akan mengalami reduksi dan sulit untuk melakukan perbaikan secara masif. Revisi RPJMD ini juga untuk memastikan bahwa visi misi wali kota dan wakil wali kota terimplementasi dalam semua dokumen perencanaan pembangunan daerah kita, terutama di rencana pembangunan jangka menengah daerah yang akan turun menjadi RKPD, turun menjadi Renstra dan Renja PD perangkat daerah. Nah, dalam revisi ini juga dalam rangka melakukan adaptasi dan sinkronisasi terhadap satu program nasional
dan beberapa arahan yang bersifat instruksional sebagai program nasional. Di antaranya penurunan stunting, kemudian kemiskinan ekstrim, lalu kemudian pengendalian inflasi dan penjagaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun berikut ini alasan daripada perubahan RPJMD Kota Samarinda tahun 2021 sampai dengan 2026. Pertama, adanya arah kebijakan nasional tentang IKN, di antaranya kebijakan di sektor ekonomi dan industri, logistik dan konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, energi dan ketenagalistrikan, SDM dan ketenagakerjaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pertanian dan ketahanan pangan serta pengelolaan sumber daya alam. Kedua, adanya perubahan rumusan indikator kinerja utama atau IKU pada level pemerintah kota dan perangkat daerah. Ketiga, terbitnya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah berakibat adanya perubahan SOTK. Maka perlu ada penyesuaian kodifikasi unit organisasi. Keempat, melakukan penataan ulang terhadap organisasi perangkat daerah, penanggung jawab program dan kegiatan dengan terbitnya Perda Nomor 8 Tahun 2021 untuk memastikan semua program dan kegiatan yang telah diakomodir dalam dokumen RPJMD 2021 sampai dengan 2026 tidak ada yang direduksi atau dihilangkan oleh penanggung jawab yang baru. Kelima, peningkatan integrasi 10 program unggulan ke dalam program pembangunan daerah secara utuh sebagai strategi untuk mencapai sasaran pembangunan secara efektif dengan menetapkan indikator sasaran yang relevan untuk masing-masing program unggulan.